Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Revaldi, nomor induk mahasiswa 18010303010, Prodi D3 Teknik Mesin, kelas TM3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendali protektor. Pertama, pokok pembahasan. Sejarah kontaktor, pengertian kontaktor, prinsip kerja kontaktor, bagian-bagian kontaktor, fungsi kontaktor, jenis kontaktor, pengaplikasian kontaktor, cara memilih kontaktor, dan yang terakhir, perawatan tentang kontaktor. Apa itu kontaktor? Pertama, sejarah kontaktor. Kontaktor ini muncul saat sebuah perusahaan OEM Heavy HCR atau bisa disebut dengan Original Equipment Manufacture Heating, Ventilation, Air Conditioning, and Refrigeration pada tahun 1950. Perusahaan ini memanggil beberapa perusahaan dalam bidang listrik yang ahli untuk membuat sebuah kontaktor yang murah dan ramah lingkungan. Mungkin masih banyak yang belum tahu tentang sejarah kontaktor. Kontaktor ini digunakan pada benua Amerika Utara yang sudah berstandar NEMA. Perusahaan Heavy HCR ini menargetkan pasar Asia, juga menargetkan AIS, dan akhirnya sampai sekarang sebuah kontaktor bisa digunakan untuk mengendalikan motor dan lampu. Selanjutnya, pengertian kontaktor. Kontaktor merupakan sebuah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik bolak-balik. Komponen ini biasa disebut juga dengan relay kontaktor, yang biasanya terdapat pada panel kontaktor listrik. Pada panel kontrol listrik, kontaktor sering digunakan sebagai saklar transfer dan interlock di sistem ATEs. Kontaktor juga dapat dikontrol secara otomatis dengan alat pilot atau sejenis sensor yang sensitif. Jadi, sebuah kontaktor akan berfungsi jika dialiri listrik yang mengenai kumparan tembaganya atau coil, sehingga di dalam kontaktor menimbulkan medan magnet yang menyebabkan kontak normally open tertutup dan normally close akan terbuka. Selanjutnya, bagian-bagian kontaktor. Pertama, kontak utama. Kontaktor biasanya terdiri dari 3 kontak normally open yang diberi angka 1-6 yang saling berpasangan. Biasanya untuk instalasi industri, beban dihubungkan langsung pada ketika fase ini. Selanjutnya, kumparan tenaga atau coil pada kontaktor yang berfungsi untuk menentukan kontrolnya. Kedua, kontak bantu. Pada kontaktor biasanya mempunyai kontak bantu yang terdiri dari normally open dan normally close. Kedua kontak tersebut dapat membantu kita dalam mengendalikan arus listrik. Kontak bantu ini biasanya diberi kode penomoran angka 13-22. Bagiannya ketiga, kumparan tembaga atau coil. Kumparan tembaga pada kontaktor memiliki sifat elektromagnet atau sebagai penghantar tegangan berupa arus listrik. Nantinya arus listrik tersebut dapat merubah keseluruhan kontak yang ada menjadi normally open atau normally close sesuai keadaannya. Pada sebuah rangkai kontaktor, biasanya kumparan tembaga ini disimbolkan dengan A1 dan A2. Selanjutnya, prinsip kerja kontaktor. Prinsip kerja kontaktor adalah ada sebuah arus dari tegangan 220 volt AC maupun DC sesuai dengan karakter coil yang dibeli. Kemudian arus tersebut menggerakkan sebuah coil di dalam kontaktor. Coil tersebut akan bekerja ketika ada arus yang masuk dan membuat sebuah magnet sementara untuk menarik kontak L1, L2, L3, dan kontak bantu dari kontaktor yang semuanya normally open menjadi normally close. Untuk membuka kontaktor memerlukan waktu 4-19 second, untuk menutup membutuhkan 12-22 second, sangat cepat. Semakin besar kontaktor, maka bunyi yang ditimbulkan kontaktor akan semakin keras. Ketika arus yang mengisi coil tersebut lepas, maka magnet yang ditimbulkan oleh coil akan hilang dan tidak menarik kontak dari kontaktor dan menjadi semula. Selanjutnya, fungsi kontaktor. Kontaktor memiliki fungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik dan berfungsi untuk menggerakkan sebuah motor 3 phase pada sebuah pabrik ataupun industri yang memiliki ampere yang tinggi. Dengan kontaktor ini, motor tersebut bisa jalan, start atau stop, sebab kontaktor memiliki kontrol yang biasanya bisa disebut DOL atau direct online, dan Stardela yang sering dipakai pada dunia industri saat ini.
Selanjutnya, jenis kontaktor. Kontaktor pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan kemampuan dalam mengontrol tegangan arus listrik bertipe arus AC. Jenis pertama, kontaktor satu phase. Kontaktor jenis ini dapat digunakan untuk mengontrol arus listrik bolak-balik satu phase. Selain itu, pada kontaktor satu phase minimal memiliki dua saklar utama di dalamnya. Selanjutnya, jenis yang kedua, kontaktor 3 phase. Kontaktor jenis ini dapat digunakan untuk mengontrol arus listrik bolak-balik 3 phase. Selain itu, pada kontrol 3 phase minimal memiliki 3 saklar utama di dalamnya. Aplikasi kontaktor. Pertama, sebagai kontrol lighting. Kontaktor berfungsi sebagai kontrol percahayaan atau sebagai komponen penghubung dan pemutus arus listrik ke lampu tersebut. Pada saklar normally open dan normally close di kontaktor, maka fungsi tersebut dapat dimaksimalkan. Biasanya berfungsi pada pencahayaan konser musik, stadion olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, kontrol motor listrik. Kontaktor juga dapat digunakan dalam dunia industri sebagai komponen untuk mengontrol motor listrik yang memiliki daya besar. Kemudian, aplikasi yang ketiga, transfer switch. Kontaktor sering dipakai pada transfer switch yang masih merupakan sistem ATEs. Selain itu, kontaktor juga sering digunakan sebagai saklar transfer dan interlock di dalamnya. Yang keempat, aplikasi kontaktor kontrol suatu komponen secara otomatis. Kontrol ini memang pada awalnya menjadi fungsi utama dari kontaktor, karena kontaktor memiliki saklar normally open dan normally close yang dapat membuka serta menutup arus listrik yang mengalir secara otomatis pada rangkaian elektronik. Cara memilih kontaktor. Pertama, sesuai tegangan. Kita bisa menyesuaikan tegangan pada rangkaian elektronik yang diinginkan. Caranya dengan mengecek coil di dalamnya. Pada kontaktor umumnya terdapat tegangan 220 volt, 110 volt, dan 24 volt DC. Kemudian cara memilih yang kedua, sesuaikan ampernya. Jika juga kita menyesuaikan ampere pada motor yang akan digunakan. Untuk mengetahuinya, kita melihat ukuran ampere tersebut pada nameplate motor. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan. Dalam memilih kontaktor, pasti kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misal untuk instalasi penerangan, maka membutuhkan kontaktor jenis tertentu. Yang keempat, cara memilih kontaktor yang berkualitas. Ini menjadi poin yang penting. Dalam memilih kontaktor sebagai rangkaian elektronik, kita harus memilih yang berkualitas serta yang telah berpengalaman di bidang elektronika. Hal ini dilakukan untuk menjamin kontaktor yang digunakan nantinya akan bekerja secara lebih optimal. Perawatan kontaktor. Pertama, kontaktor mengalami macet atau tidak bisa kontak. Cek pada coil kontaktor dengan AVO. Gunakan ohm untuk mengetahui coil tersebut rusak atau tidak. Coil bisa dikatakan normal jika ada sebuah nilai hambatan. Tunggu untuk beberapa menit, biasanya coil overhead atau kepanasan. Jika sudah, ditunggu beberapa menit atau sampai kontaktor dalam keadaan dingin. Yang kedua, kontaktor untuk kontak L1 tidak nyambung. Cek dengan AVO dahulu, lepas semua kabel beban. Coba dengan kosongkan dengan AVO pakai ohm. Jika tidak sambung, bongkar kontaktor tersebut. Yang ketiga, kontaktor bau kosong atau sangit. Cek pada kabel atau baut pada A1 dan A2. Apakah kurang rapat atau longgar yang menyebabkan kosong. Yang keempat, kontaktor bergetar seperti on dan off secara cepat. Biasanya untuk penyebab ini coilnya sudah lemah karena umur seperti pengalaman saya. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai sistem pengendali kontaktor. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.